jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita keistiqamahan dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan mengampuni dosa-dosa kita semua, menjadikan kita orang-orang yang bisa berkumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah seorang muslim, seorang muslimah adalah adanya al-waznu atau adanya al-mizan kelak pada hari kiamat. Di antara keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang namanya penimbangan amal. Ada yang namanya penimbangan amal. Jadi ini penimbangan amal ini adalah salah satu sebab seseorang itu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk dia bisa masuk ke dalam surga apabila timbangan amal kebaikannya lebih banyak daripada timbangan keburukannya. Maka ini salah satu seseorang bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wal waznu yawma idzinil haq, dan penimbangan itu atau timbangan itu kelak pada hari kiamat adalah sesuatu yang hak, adalah sesuatu yang benar. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, ya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan, artinya timbangan keburukannya lebih banyak, lebih berat daripada timbangan kebaikannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, bima kanu biayatina yadhlimun, karena mereka zalim terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada banyak sekali ayat yang menunjukkan tentang bahwa adanya timbangan kelak pada hari kiamat. Jadi memang betul-betul ditimbang. Sekarang pertanyaannya, yang ditimbang itu apa? Apa, Pak? Apa yang ditimbang kelak pada hari kiamat? Ya. Yang ditaruh di dalam timbangan itu apa? Yang diletakkan? Kira-kira apa? Timbangan. Berarti ada yang ditimbang, betul apa tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, yang ditimbang itu apa? Baik. Kita biasa menjawabnya apa? Amal kebaikan. Baik. Dalam hal ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan beberapa perkataan para ulama. Dalam hal ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kita akan masuk ke dalam pendapat-pendapat tersebut, sehingga nanti kita semoga lebih bisa mengingatkan kita bahwasanya semua apa yang kita lakukan ini kelak ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian dari bentuk kita supaya selalu ingat bahwasanya apa yang kita lakukan akan ada hitungannya dan akan ada timbangannya. Baik. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya. Yang pertama adalah pendapat yang masyhur. Yang pertama adalah pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal. Kalau ulun tanya pertama tadi, apa yang ditimbang? Itu yang pertama kali kita terbesit dalam benak kita, yaitu adalah yang ditimbang amal soleh. Baik. Yang pertama ini adalah pendapat dari Ibnu Hazm, bahwa yang ditimbang adalah amal solehnya. Juga ini adalah pendapat At-Tibi. Ini adalah pendapat At-Tibi, kemudian juga pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa para ulama yang lainnya. Dan sebagian daripada para ulama di antaranya dalil dari apa yang mereka sampaikan, artinya bahwa yang ditimbang itu adalah amal soleh. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang kalau kita ucapkan, ini hadis yang masyhur. Ada dua kalimat yang kita ucapkan, khafifatani 'alal lisan. Jadi kalau diucapkan di lisan itu ringan sekali. Artinya tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tenaga yang besar. Thaqilatani fil mizan, tapi dia berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ditimbangan atau kalau ditimbang di timbangan kebaikan dan keburukan kelak. Nah, jadi berarti yang ditimbang apanya? Amalnya. Pada saat pian mengatakan
Dalam hadis ini, ya, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kadang alih kada baik. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka perbuatan kita yang menyebut subhanallahi wa bihamdihi, yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ini berat kelak di sisi Allah meskipun di lisan kita ringan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan hal tersebut, berarti yang ditimbang adalah perbuatannya. Perbuatan kita mengucapkan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Itu berat sekali kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ditimbang. Baik, sekarang berarti yang ditimbang apanya? Amal solehnya. Ini pendapat yang pertama. Juga di antara dalilnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi riwayatnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, sekarang riwayat Imam Muslim menyebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Jadi bukan cuma lagi berat, tapi memenuhi timbangan. Berarti yang ditimbang apanya? Amal soleh. Ya, makanya amal solehnya pian mengucapkan alhamdulillah. Itu kalau ditaruh di timbangan, berarti diletakkan di timbangan. Karena Nabi menyebutkan tamla'ul mizan. Tamla' itu artinya adalah memenuhi timbangan. Berarti yang ditaruh di timbangan apanya? Amal solehnya. Baik. Ada pendapat yang kedua. Ya, ini menyatakan bahwasanya yang ditimbang itu adalah al-amil. Yang ditimbang itu kitanya. Jadi pian kelak kalau menurut pendapat yang kedua ini diletakkan ya di timbangan ya, dan itu yang akan menjadi penentu. Tapi yang menjadi masalah ya lain berat badan kita nang ditimbang. Lain berat badan kita yang ditimbang. Misalnya, wah, itu saya banyak dimakan aja di dunia nih. Misalnya supaya lama awak, supaya berat kelak timbangan kebaikan kita di akhirat. Nah, dalil bahwasanya, subhanallah, dalil bahwasanya yang diletakkan itu si amil atau orang yang beramal soleh, ya, dan tidak ada pengaruh lamak kah, kurus kah, tidak ada pengaruhnya. Tapi yang ditimbang adalah orangnya, adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya sahih, diriwayat oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Innahu la ya'tir rajulu, sesungguhnya kelak pada hari kiamat ada orang laki-laki yang didatangkan. Ya. Al-azimus samin, yaumal qiyamati, la yuzanu indallahi janaha ba'udatin. Jadi ada seorang laki-laki, lamak, ya, besar badannya, ya, as-samin al-azim. Jadi sudah lama ganal. Itu berarti apa namanya? Banyak dagingnya. Ya. Al-azim itu maksudnya adalah ya mungkin karakter kerangka badannya itu besar. Jadi ada lamak tapi halus. Ini disebut oleh Nabi SAW lamak, rangkanya besar. Jadi tulangnya ganal, dagingnya banyak. Amun sapi mau kurban bagus benar ini Pak. Tinggi. Nah, lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat diletakkan di timbangan orang tersebut, maka beratnya orang tersebut ya, itu tidak lebih berat daripada hanya salah satu sayap nyamuk. Berarti yang ditimbang siapanya, Pak? Siapa nih? Yang ditimbang siapa? Orangnya. Ya kan? Maka pendapat yang kedua ini berdasarkan hadis ini menyatakan timbang adalah orangnya. Makanya ada kelihatan ketahuan tangannya itu ternyata ya yang berat awak tadi nih, nang dagingnya banyak, tulangnya ganal. Itu ternyata tidak lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat ditimbang kelak pada hari kiamat. Itu tidak lebih berat daripada hanya salah satu sayapnya nyamuk. Sayap nyamuk itu sayap nyamuk nih pian nih. Ringan benar kalau. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, ya, ini riwayat Al-Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Ya. Pada suatu ketika, ini hadis masyhur, ya, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, salah satu
yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud. Ya, seorang faqih, seorang alim dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Suatu ketika, annahu kana yajtani siwakan minal arak. Jadi, Abdullah bin Mas'ud itu ketika seperti naik pohon. Jadi, cari-cari semacam seperti ranting kayu siwak. Nah, jadi buat bersiwak. Wa kana daqiqus saqai. Pada saat naik, tersingkaplah betis. Ternyata betis sidin ini halus. Karena sidin kurus. Ya, karena sidin kurus, halus. Kemudian, faja'alatir rihu takfa'uhu. Jadi sudah agak kelihatan, namanya orang naik pohon, Pak, kelihatan, kemudian ditiup angin pula. Jadi semakin terlihat kecilnya kaki beliau, betis beliau. Betis itu berarti di atas mata kaki sampai kurang lebih ke lutut. Jadi kelihatan kecil sekali. Nah, fadhahiqal qaumu minhu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadhak. Lalu orang-orang yang melihat pada saat itu, para sahabat Nabi SAW, sebagiannya itu melihat kemudian agak tertawa. Kenapa? Karena betis sidin halus. Ya. Karena pada saat itu orang-orang besar, kekar badannya. Tapi Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang mulia, dilihat ternyata kakinya kecil. Sebagian para sahabat Nabi SAW tertawa. Ya mungkin sambil bercanda dan lain sebagainya. Lalu ditegur oleh Nabi SAW. Mimma tadhakun. Apa yang kalian tertawakan? Ya, apa yang kalian tertawakan? Lalu kemudian, qalu ya Nabi Allah daqiqu saqaihi. Para sahabat Nabi SAW itu jujur, Rasulullah, kami tertawa karena melihat kecilnya kaki Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Nabi SAW, faqala walladhi nafsi biyadih, lahuma asqalu fil mizani min Uhudin. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, ini kalau ditaruh di timbangan, perhatikan, kalau ditaruh di timbangan, itu lebih berat ketimbang Jadi yang diletakkan berarti adalah kakinya. Jadi yang ditimbang berarti adalah apanya? Orang yang beramal dalam hal ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Lebih spesifik lagi adalah kaki beliau lebih berat daripada gunung Uhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kaki tersebut adalah kaki yang berjuang membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Pendapat yang kedua, kemudian hadis-hadis yang kita bacakan tadi adalah siapa? Orang. Pendapat kedua. Ada pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang diambil oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Juga diambil oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, diambil oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Juga diambil oleh Al-Imam As-Safarini. Kemudian juga ini diambil oleh Al-Imam Asy-Syaukani, pendapat ini. Kemudian juga ini adalah pendapat jumhur mufassirin. Kebanyakan dari para ahli tafsir mengambil pendapat yang ketiga ini. Bahwa yang ditimbang adalah catatan atau buku catatan amalan kebaikan dan keburukan. Yang salah satunya timbangan amalannya itu adalah catatan keburukan, yang satunya lagi catatan kebaikan. Bisa dimengerti seperti itu? Jadi yang ditimbang apanya? Lembaran-lembaran catatannya, itu yang ditimbang. Ini pendapat mayoritas para ahli tafsir. Kemudian juga tadi Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Al-Qurtubi, ya, kemudian juga Al-Imam Asy-Syaukani, juga Al-Imam As-Safarini. Baik. Apa dalilnya, Pak? Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Jadi akan ada orang yang kelak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi tidak di dunia tapi di akhirat kelak pada hari kiamat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan di seluruh di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fayunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Jadi dibentangkan di muka dia. Ini ada satu orang, jamaah sekalian, dibentangkan di depan dia 99 lembaran catatan. Berarti ada berapa catatannya? 99. Ya. Lalu kemudian fayunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mislu maddal basar. Jadi kan tadi 99 catatannya atau lembaran-lembaran amalannya 99.
Masing-masing dari lembaran tersebut itu panjangnya, lebarnya sejauh mata memandang. Yang akan dijadikan catatan selama hidup, dicatat, kemudian dicatat oleh para malaikat Allah. Catatannya itu lebih panjang dari sejauh mata memandang. Pian bilanya di laut, jauh mata memandang. Atau pokoknya yang jelas yang tidak terhalang apa-apa. Di padang pasir kah, atau di hutan kah, atau di gunung kah. Nah, sebegitulah catatannya. Kali 99. Kali berapa, Pak? 99. Baik. Yaqulu atunkiru min hada syai'an. Azalamat katabati al-hafidhun yaqulu ya Rabb fayaqulu afalaka udhrun fayaqulu la ya Rabb fayaqulu bala inna laka indana hasanah. Jadi ternyata catatannya yang 99 tadi itu isinya keburukan semua, Pak. Dosa. Semua catatan. Allah Subhanahu wa taala bertanya. Dan Allah lebih tahu pada saat Allah Subhanahu wa taala bertanya. Fulan, apakah dari 99 catatan ini yang satu catatannya itu sejauh mata memandang? Apakah engkau punya uzur dari keburukan-keburukan yang tercatat di sini? Itu satu pertanyaannya. Kemudian orang tersebut mengatakan la ya Rabb. Ulun kerada bisi uzur. Dan kalaupun punya uzur, mau berdusta tidak bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak bisa lagi. Pian di sini berkelit misalnya mau berdusta, masih mungkin orang enggak ada yang tahu. Ya. Mungkin suatu saat akan ketahuan. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, kayak apa hendak berdusta? Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Ya, bahkan dari diri kita sendiri. Maka orang tersebut mengatakan, "La ya Rabb. Ulun tidak punya tidak ada satupun ya uzur dari apa yang dituliskan. Semuanya benar ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Azalamaka katabati al-hafizun." Apakah malaikat para pencatat yang mencatat 99 keburukan ini, apakah ada sedikit saja mendolimimu dari catatan ini? Maka kata orang tersebut, yaqulu la ya Rabb, tidak ya Rabb. Ya. Fa yaqulu afalaka uzrun. Jadi ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Kau punya kebaikan apa enggak?" Jadi ditanya, "Apakah engkau punya kebaikan apa tidak?" Orang tersebut mengatakan, "Kayaknya enggak ada ya Allah." Berarti 99 tadi itu isinya apa? Keburukan semua. Sampai pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kau punya kebaikan apa tidak?" Yang bisa untuk mungkin jadi bahan timbangan. Ya. Karena ini isinya keburukan semua, perlu ada timbangan kebaikan isinya. Lalu ditanya sama Allah, "Punya kebaikan apa tidak?" Maka kemudian orang tersebut mengatakan, "Kayaknya enggak ada ya Allah." Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala innalaka indana hasanah." Engkau punya satu kebaikan. Ada berapa, Pak? Satu kebaikan. Engkau punya satu kebaikan karena hari ini kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang pernah terzalimi. Bahkan kalau seandainya pian nih kelak, kita kelak di hari akhirat tuh ada tahu atau lupa terhadap kebaikan, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengingatkannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian ya fatukhraju lahu bitaqatun fiha, lalu kemudian dikeluarkan ada semacam seperti kartu, bitaqah itu kartu atau seperti lembaran kecil ya. Di dalamnya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata dua kalimat syahadat. Kemudian disuruh untuk menghadirkan catatan tersebut. Fa yaqulu ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhis sijidat. Lah orang tadi tidak puas, dia bertanya kembali. Ya Allah, ini catatannya kecil sekali. Kalimat syahadatu alla ilaha illallah. Ini kecil sekali. Gimana mau dibandingkan, mau ditimbang dengan 99 catatan yang isinya itu adalah sejauh mata memandang kali 99. Orang tersebut sudah mengatakan, kayaknya sudah nggak bisa terselamat. Nah yang ditimbang sebelahnya cuman sekedar kartu kecil atau cuman sekedar seperti catatan kecil. Yang ini 99 salah satunya atau setiapnya adalah sejauh mata memandang. Maka kemudian ya faqala fa innaka la tuzlam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau tidak akan pernah terzalimi. Fatuda'u sijillat fi kiffati wal bitaqatu fi kiffatin. Fatashat sijillat wa thaqulatil bitaqah wa la yathqul ma'asmillahi syai'. Lalu kemudian ternyata setelah ditimbang, salah satu di anak timbangannya atau salah satu di bagian timbangannya ditimbang kartu tadi atau kalimat tadi, catatan tadi,
catatan kecil, yang satunya tadi adalah bukunya atau catatan-catatannya. Ternyata lebih berat tadi la ilaha illallah. Lebih ini diantara keutamaan la ilaha illallah. Ternyata lebih berat. Berarti yang ditimbang apanya? Catatan. Yang satu catatannya kecil, yang satu catatannya besar. Kali 99. Nah, inilah yang menyebabkan ya para ulama tadi yang kita sebutkan nama-namanya, mereka mengambil pendapat bahwasanya yang ditimbang itu adalah apanya? Catatannya. Pendapat para ulama adalah, nah ini pendapat yang keempat ini adalah pendapat yang diambil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga Ibnu Abdul Aziz, kemudian juga Al-Hafidz Al-Hakami, dan juga di antara pendapat yang diambil oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya dalam hal ini yang ditimbang itu adalah semua. Jadi orangnya ditimbang, kemudian setelah itu catatannya juga ditimbang, amalannya juga ditimbang, dan semuanya itu berporos pada satu. Berdasarkan timbangan itu, kalau yang ditimbang adalah badannya, berarti bukan berdasarkan berat atau ringannya, tapi berdasarkan apa yang dia amalkan dengan tubuh tersebut. Ya. Kemudian juga catatannya itu kembali kepada yang apa yang dicatat, apa yang diamal, itu yang akan membuat berat. Tapi yang ditimbang itu bisa jadi adalah catatannya, bisa jadi adalah orangnya. Nah, jadi semuanya itu ditimbang. Ini adalah pendapat yang keempat. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, al-jam'u bainan nusus al-waridah. Jadi kalau kita kumpulkan semua dalil-dalil yang ada tadi, yang kita sebutkan dari pertama sampai terakhir, baik itu untuk pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, kata beliau adalah ya, fil al-jam'u bainan nusus al-waridah fi waznil a'mal wal 'amilin was sahaif annahu la munafata bainaha fal jam'u yuzan. Jadi kata beliau, ini tidak bertentangan satu sama lain. Kalau yang tadi disebutkan pendapat pertama, maka yang lain tidak ditimbang, ya kan? Nah, kalau menurut beliau di sini, khususnya pendapat yang keempat ini adalah semuanya, karena ada dalilnya semuanya, maka berarti semuanya itu akan ditimbang kelak di. Dan kalau kita melihat bahwasanya timbangan di sisi Allah itu nggak ada yang meleset. Artinya semua dari amal soleh kita itu akan kita lihat dan kelak akan kita tuai, akan kita ambil atau akan kita nikmati dari amal-amal soleh, atau keburukan itu juga akan kita lihat kelak di sisi Allah Subhanahu, dan semua ada hitungannya. Maka berdasarkan ini, maka semua itu akan ditimbang menurut pendapat yang keempat. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Ya, wallahu taala alam. Kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada, maka sebenarnya tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ulun lebih condong kepada pendapat bahwasanya semua yang kelak akan menjadi bahan pertimbangan itu akan ditimbang. Baik itu adalah mungkin bisa jadi jasadnya, mungkin bisa jadi amalannya, mungkin bisa jadi adalah catatan kebaikannya, atau mungkin semuanya juga bisa ditimbang. Dan itu semuanya adalah berdasarkan apa nanti yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tapi yang ingin ulun sampaikan adalah bahwa semua dari apa yang kita lakukan, Pak, itu pasti akan ada harganya. Pasti akan ada harganya. Kalau kita berlaku baik, pasti akan baik yang kita dapati kelak pada hari kiamat. Kalau kelakuannya buruk atau yang kita lakukan adalah buruk, keburukan tersebut juga akan kita dapati kelak pada hari kiamat. Karena bahkan yang ditimbang saja itu adalah semua. Jadi nggak ada yang lepas. Maka berdasarkan ini, ya, tentu saja kita meyakini adanya timbangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kelak timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa senantiasa selalu istiqamah di atas ketaatan. Ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.